Sifan datang ke sana dan melihat ayahnya berhasil merebut pedang tersebut. Setelah itu, Sifan menanyakan kenapa ayahnya ini tidak mau bekerja sama dengan sang raja. Sang ayah mengatakan ia melakukan itu karena ia tak ingin Sifan berkorban untuk menghadapi geng Sanhai nantinya. Ia pun sengaja menyebarkan berita palsu mengenai kedatangan Lu Chefeng supaya ia bisa merebut pedang pinus abadi dari geng Sanhai. Di lain sisi, Luping mengenalkan Babai kepada Kisang, dan Babai ini jago dalam membuat sebuah senjata. Mereka pun mengetahui kalau Babai pasti diracuni agar menjadi gila. Setelah itu, Babai melanjutkan membuat pedangnya. Akhirnya, Kisang menyadari kalau Babai adalah Lu Chefeng yang dicari oleh Liu Song selama ini. Dan Lu Chefeng inilah orang yang bisa membuka kunci segel yang berada di pedang pinus abadi. Lu Chefeng terlihat membuat sebuah senjata yang sangat kuat. Pedang itu pun terbakar dan melayang ke udara. Lalu seketika menjadi sebuah pedang yang sangat kuat. 他就是绿尘。要是老白能行，是你。Di lain sisi, karena saat ini Luping dan Kisang menghilang, pernikahan tersebut tetap dilanjutkan dan pengantin wanitanya digantikan oleh Zian. Namun tetap menggunakan nama Kisang supaya sang raja tidak curiga. Rui setuju akan hal itu dan ia meminta kepada Yan Kuichi untuk mengirim beberapa pasukan untuk mencari Kisang karena keselamatan Kisang juga merupakan yang terpenting saat ini. Yan Kuichi pun mengiyakan permintaannya. Di dalam goa, Luping dan Kisang mencoba menghancurkan pintu tersebut menggunakan pedang buatan Lu Chefeng. Pintu tersebut berhasil mereka retakkan, namun tetap saja belum bisa dibuka. Sesaat, seseorang memberikan asap beracun di celah jendela itu, yang membuat mereka seketika langsung lemah. Tidak ambil diam, Luping dan Kisang terus mencoba membuka pintu itu secara paksa, dan pada akhirnya pintu itu pun berhasil mereka hancurkan. Mereka pun segera kabur dari goa itu. Namun sayangnya, Kisang justru terjebak di sana karena reruntuhan batu tersebut. Luping menyuruh Lu Chefeng untuk pergi duluan, sedangkan ia akan membantu Kisang keluar dari sana. Terlihat Luping memaksakan kekuatannya. Rantai di tubuhnya pun terlihat. Lu Chefeng tiba-tiba berteriak. Ia pun teringat di masa lalunya kalau senjata peluit perang merupakan hasil buatannya untuk Leng Xiutan, ayahnya Luping. Di sana, Leng Xiutan beserta istrinya memberikan nama senjata itu adalah peluit perang. Ia sesaat teringat sesuatu hal dan kembali menemui mereka. Ia mengatakan kalau pedang itu akan semakin kuat kalau mengorbankan sebuah darah. Kisang lalu memberikan darahnya kepada pedang tersebut. Luping seketika mengeluarkan semua kekuatannya, begitu juga dengan Kisang. Alhasil batu itu berhasil mereka hancurkan. Singkat cerita, mereka bertiga bersembunyi di sebuah gubuk dan terlihat Kisang terkena racun dari pedang tersebut. Luping pun menjadi marah kepada Lu Chefeng. Lu Chefeng mengatakan kalau Kisang terkena racun dingin yang berasal dari pedang itu. Setelah itu, Luping membawa Kisang menemui Rui. Tentu saja Rui sangat terkejut melihat Kisang dalam kondisi sekarat. Seseorang tabib mencoba menyembuhkannya. Namun, racun itu sudah masuk terlalu dalam dan membutuhkan perawatan yang sangat serius. Sesaat, Lu Chefeng mendengarkan percakapan mereka yang menyebutkan balai Gunung Wuji. Ia pun teringat di saat dulu yang ternyata ia merupakan saksi yang melihat ayah dan ibu Luping telah dibunuh oleh kakak seperguruannya sendiri. Luping pun menanyakan siapa pembunuh orang tuanya. Namun lagi-lagi, Lu Chefeng tak bisa mengingat orang tersebut. Namun yang pastinya, orang itu berasal dari balai Gunung Wuji.
你想起什么来了？大哥在这儿。我大哥已经死了，我要替大哥报仇。你为我不会武功。他叫什么名字？我不知道，我刚刚。 Setelah itu, Luping merencanakan sesuatu hal dengan Rui karena ia ingin membuktikan siapa pembunuh kedua orang tuanya. 你什么意思？打算怎么？虽然烟，你不要冲动。 Singkat cerita, di hari pernikahan Sivan, Luping dan Lu Chefeng menyamar menjadi prajurit Longji dan ikut masuk ke dalam pesta pernikahan tersebut. Luping menyuruh Lu Chefeng untuk melihat kondisi sekitar agar ia bisa mengingat siapa pembunuh orang tuanya. Lu Chefeng yang masih setengah gila mengikuti perkataan Luping. Akhirnya pernikahan itu pun diselenggarakan dan Ziyan menyamar menjadi Qisang untuk menggantikan posisinya. 及时。Setelah mereka berhasil menikah, Yan Kuichi memberikan Sivan sebuah hadiah berupa pedang. Lu Chefeng yang melihat pedang itu seketika teringat kalau pedang itulah yang membunuh kedua orang tua Luping.老白，你怎么了？拿这把刀的是他杀死大哥的。 Dan tiba-tiba ia pun menyerang Sivan yang memegang pedang itu. Yan Kuichi dengan cepat menahannya. Dari sinilah Luping akhirnya tahu pembunuh kedua orang tuanya adalah Yan Kuichi. Setelah itu ia dengan cepat membawa Lu Chefeng pergi dari sana. Di saat malam, Sivan menanyakan kebenaran tersebut kepada sang ayah. Karena rahasianya telah terbuka, sang ayah pun menceritakan semuanya secara detail kepada Sivan. Dan ternyata, geng Sanhai didirikan oleh Yan Kuichi sendiri. Kita pun flashback ke masa lalu sebelum semuanya ini terjadi. Di saat dulu, perguruan bintang biduk sangat terkenal dan kuat, yang dimana di sana terdapat 7 orang guru yang memiliki kekuatan yang sangat hebat. Dan pemimpinnya merupakan ayah Luping, yaitu Leng Xiutan, beserta istrinya. Pada saat itu, ketujuh guru di sana hidup damai dan tentram. Yan Kuichi ini merupakan kakak seperguruan nomor 2. Liu Song juga terlihat so sweet dengan Chumin. Dan Lu Chefeng merupakan yang paling muda yang berada di urutan nomor 7. Lu Chefeng berbeda dari yang lain. Ia tidaklah kuat, namun ia berbakat dalam membuat senjata. Lalu semuanya berawal di saat Yan Kuichi masih muda bertemu dengan Pangeran Zairong yang saat ini telah menjadi raja. Di sana, Zairong mengajak Yan Kuichi untuk mendirikan perguruan sendiri dan bergabung kepada pemerintahan, agar nanti di saat Zairong menjadi raja, Yan Kuichi beserta dirinya bisa memimpin kerajaan dan memimpin perguruan bela diri. Hal tersebut dilakukan supaya Yan Kuichi semakin dikenal orang. Mereka berdua pun saling setuju dengan ambisi tersebut. Lalu Yan Kuichi mengajak Leng Xiutan bergabung dengan rencananya. Namun Leng Xiutan tidak tertarik karena baginya perguruan bela diri tidak bisa disamakan seperti militer pemerintahan, dan ia juga tidak mau perguruan bintang biduk di dalam kekuasaan kerajaan. Mendengarkan hal itu, Yan Kuichi tidak bisa berbuat apa-apa. Terlihat Lu Chefeng menggendong Luping yang masih kecil, dan Luping merupakan satu-satunya anak yang memiliki 6 kekuatan di tubuhnya sejak kecil. Setelah itu, Yan Kuichi merasa jalan hidupnya telah berbeda dengan perguruan bintang biduk. Demi merealisasikan semuanya ini, ia pun mulai berencana menaklukkan perguruan bintang biduk. Pangeran Zairong beserta anak buahnya menyamar menjadi penjahat dan menyerang perguruan bintang biduk.
Dari sinilah nama geng Sanhai mulai diciptakan. Leng Xiutan dan istrinya yang berada di aula kisah tiba-tiba diserang oleh Yan Kuichi secara diam-diam dan membunuh mereka berdua. Lu Chefeng yang melihat itu dengan cepat dibawa oleh Yan Kuichi.大哥， Agar semuanya menjadi aman, Lu Chefeng disekap di dalam goa selama 19 tahun terakhir. Setelah itu, Liu Song saat ini menjaga geng Sanhai. Namun siapa sangka, Liu Song sekarang jauh lebih kuat dan malah berkuasa di geng Sanhai. Saat ini, Liu Song ingin balas dendam kepada Raja Zairong karena sang raja lah yang telah menghancurkan perguruan bintang biduk. Setelah mengetahui semuanya, Sifan pun pergi dari sana dan melampiaskan kekesalannya dengan bertarung seorang diri. Ziyan yang menghampirinya mencoba menenangkannya. Singkat cerita, Qisang tak sengaja bertemu dengan Molin dan Sutang di perjalanan. Mereka bertiga pun mulai mencari keberadaan Luping saat ini. Luping di saat itu berusaha menyadarkan Lu Chefeng. Namun Lu Chefeng menganggap Luping adalah Leng Xiutan, kakak pertama seperguruannya. Sutang dan yang lainnya tiba di sana dan memeluk Luping. Luping meminta mereka untuk menjaga Lu Chefeng di sana dan ia akan pergi sebentar. Di saat ia pergi keluar, Qisang mencoba menahannya karena ia tahu saat ini Luping hendak menemui Yan Kuichi untuk membalaskan dendam kematian kedua orang tuanya. Namun segala usaha Qisang tetap tidak berhasil dan Luping dengan amarahnya tetap pergi dari sana. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Ia pergi ke balai Gunung Wuji. Sifan yang sempat menahannya mengatakan kalau ayahnya saat ini telah menunggu Luping di dalam. Dan Sifan tidak akan menahan Luping untuk membalaskan dendam. Mereka berdua pun saling bertemu. Yan Kuichi mengaku salah dan meminta maaf kepada Luping tentang apa yang sudah ia lakukan selama ini. Maka dari itu, ia akan menerima 3 pukulan dari Luping. Dan setelah itu, ia meminta untuk melupakan semuanya dan jangan memusuhi Sifan. Luping pun bersiap. Saat ini, ia telah berhasil melepaskan 5 kekuatan di tubuhnya dan mulai menyerang Yan Kuichi. Pukulan pertama berhasil membuat Yan Kuichi terbang hingga muntah darah. Dan pukulan kedua tepat di belakangnya, yang membuat ia lagi-lagi terbang dan muntah darah. Luping sesaat menjadi merasa aneh, kenapa Yan Kuichi tidak melawan, karena sebelumnya ia curiga kalau Yan Kuichi akan melawannya. Dan part ke-18 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.